Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini bertemu ya dengan Ustazah Maida untuk pertama kalinya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 semester ganjil. Dan untuk materi pokok kita hari ini adalah dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Bisa kita lihat ya anak-anak perbandingan saat ini dengan zaman dulu ya. Saat ini semuanya serba mudah, serba praktis ya. Seperti contohnya HP yang ada di sini. Sekarang semua orang sudah menggunakan Android, sudah tidak pakai HP cumpung lagi. Terus masak juga sekarang sudah menggunakan kompor gas, tidak dengan kayu bakar lagi. Begitu juga dengan setrika ya, sudah tidak lagi menggunakan setrika arang, dan ketika memasak nasi juga sudah tidak menggunakan dandang ya. Rata-rata orang sekarang menggunakan Magicom. Masya Allah, banyak sekali kemudahan yang kita dapatkan di era modern saat ini, tentunya berkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, harus kita syukuri. Kemudian selanjutnya materi pembelajaran kita hari ini tentang ilmu pengetahuan ada di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Serta hari ini kita juga akan membahas tentang hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Pertama kita bahas dalil Al-Qur'annya terlebih dahulu, yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa sih sebenarnya yang Allah perintahkan dalam ayat ini? Allah memerintahkan kita untuk apa yang pertama? Untuk melapangkan majelis. Apa itu majelis? Perkumpulan ya. Di sini maksudnya untuk melapangkan majelis adalah memudahkan orang lain untuk duduk bersama dalam majelis ilmu. Jadi nggak boleh egois, nggak boleh menang sendiri ya. Saling memudahkan untuk orang lain supaya duduk bersama kita dalam majelis ilmu ketika kita berada dalam suatu majelis. Kemudian melapangkan majelis ini juga bisa diartikan dengan melapangkan hati atau ikhlas. Dan yang ketiga, beramal soleh. Apa janji Allah jika kita menerapkan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini? Allah akan meninggikan derajat kita, meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Insya Allah bisa dipahami ya anak-anak. Baik, selanjutnya Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kita baca juga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Apa maksudnya dari ayat ini? Yaitu Allah memerintahkan jin dan manusia untuk menuntut ilmu dan berkarya. Apa itu maksudnya? Yaitu mengembangkan teknologi. Jadi, Allah memerintahkan kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya apa? Supaya memudahkan urusan manusia di dunia. Nah, karena kita termudahkan nih dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjerumus kepada pemikiran yang menyesatkan. Jadi ilmu itu harusnya bisa membimbing kita menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti itu ya anak-anak. Jelas ya insya Allah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang hukum alif lam qamariyah dan hukum alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah dan apa itu alif lam qamariyah? Yang pertama, alif lam syamsiyah, apabila alif lam syamsiyah atau lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf-huruf syamsiyah yang berjumlah 14. Cara membacanya gimana? Alif lamnya lebur atau dibaca samar. Jadi seolah-olah alif lamnya itu tidak ada. Seperti itu ya, diingat-ingat. Kalau alif lam syamsiyah berarti alif lamnya lebur atau samar atau suaranya hilang. Berikutnya, apa itu alif lam qamariyah? Apabila lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf-huruf qamariyah yang ada 14. Seperti ini ya. Hurufnya ada hamzah, ba, ghain dan sebagainya. Cara membacanya gimana alif lamnya? Dibaca jelas dan suaranya tidak hilang dan masuk ke dalam huruf qamariyah. Jadi alif lamnya itu dibaca jelas, suaranya tidak hilang. Kalau yang tadi alif lam syamsiyah dibaca samar, kalau qamariyah sebaliknya. Alif lamnya dibaca jelas. Paham ya anak-anak? Nah, berikut contoh untuk alif lam syamsiyah dan qamariyah. Untuk alif lam syamsiyah yang mana alif lamnya melebur, ini ada contohnya. Yang pertama, yaumiddin, yang jadi mim langsung loncat ke huruf dal ya. Alif lamnya lebur, yaumiddin. Kemudian ilahin nas, alif lamnya lebur. Ha ke nunnya juga langsung ya, alif lamnya lebur atau samar. Kemudian alif lam qamariyah, apa alif lam qamariyah? Alif lamnya dibaca jelas. Contohnya Rabbil alamin. Jadi lamnya, alif lamnya dibaca jelas ya. Fil ardi, fil ard. Nah, jelas. Alif lamnya jelas. Mudah ya anak-anak? Insya Allah mudah untuk pembahasan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Berikutnya adalah latihan. Silahkan kalian siapkan buku masing-masing dan tuliskan ayat yang mengandung hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Silahkan dikerjakan. Ustazah Maida tunggu sampai pukul 12 hari ini ya. Silahkan materinya dicatat di buku masing-masing dan tugasnya juga dikerjakan di buku masing-masing. Kemudian difotokan dan dikirimkan ke Ustazah Maida melalui WhatsApp. Cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita dalam belajar.
Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Ustazah Maida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.